Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di pembahasan admin kali ini, admin ingin mengupdate kembali ya sob, mengenai persiapan yang dilakukan oleh Veda dan juga Ramadipa. Selama mereka tiba di Eropa, di dalam melakukan persiapan untuk menghadapi ronde pertama di ajang balapan Eropa yang mereka ikuti sob. Kalau sebelumnya ya terpantau setibanya Veda dan juga Ramadipa di Spanyol ya, mereka langsung melakukan persiapan dengan melakukan latihan fisik. Di antaranya mereka melakukan jogging, kemudian bersepeda, dan juga ada sesekali melakukan gym. Nah, kali ini sob, dari Junior Talent Team sudah melakukan pelatihan yang resminya, yaitu di Winter Camp. Dan hari pertamanya sudah dilalui oleh Veda dan juga Ramadipa, dan langsung dipantau oleh rider coach dari Junior Talent Team, yaitu Denny Ribalta. Denny Ribalta sendiri adalah rider coach untuk Junior Talent Team, untuk pembalap-pembalap ya sob di Junior Talent Team yang memang sudah cukup lama bergabung dengan Junior Talent Team. Karena Denny Ribalta ini bergabung dengan Junior Talent Team dari tahun 2015. Kalau tidak salah admin, itu setahun setelah bergulirnya Asia Talent Cup. Nah, kalau Asia Talent Cup ini sebenarnya sudah ada ya sob. Sebelumnya namanya adalah Shell Advance Asia Talent Cup. Barulah setelahnya itu berganti menjadi Deniso Asia Talent Cup. Nah, Denny Ribalta sendiri adalah rider coach yang dipercaya Junior Talent Team untuk membina pembalap-pembalap Asia, dan juga ada beberapa pembalap lainnya yang memang bergabung di Junior Talent Team pada ajang balapan Eropa. Dari tahunnya ya, kalau dilihat Denny Ribalta yang bergabung di tahun 2015, berarti itu sudah di zamannya Ai Ogura dan juga Somkiat Chantra. Dan juga Denny Ribalta berarti sudah bergabung semenjak ada Andi Gilang berarti ya sob, karena Andi Gilang juga sudah pernah balapan di Eropa, dan juga Gary Salim, serta kalau Gary Salim mungkin belum kalau menurut admin ya. Kalau Andi Gilang mungkin di zamannya Denny Ribalta, dan yang terbaru adalah Fadila Arbi Aditama. Kalau Mario Aji berarti di zamannya juga Denny Ribalta ya untuk rider coachnya. Nah, kali ini di musim balap 2025 Denny Ribalta akan menjadi lagi rider coach untuk Junior Talent Team dan akan membina Veda serta Ramadipa, pembalap dari Indonesia, serta beberapa pembalap Asia Tenggara lainnya dan juga pembalap Asia lainnya ya sob, yang memang bergabung dengan Junior Talent Team di musim balap 2025 ini sob. Kalau Denny Ribalta dan Veda mungkin dari musim 2024 mereka ini sudah sering berkomunikasi ya sob, karena ketika Veda balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, nah Denny Ribalta ini adalah rider coach yang sering memberikan masukan kepada Veda. Nah, jadi di tahun 2025 ini Veda akan mendapatkan masukan-masukan lagi dari Denny Ribalta seperti pada musim sebelumnya, namun mungkin akan lebih banyak lagi karena di musim ini Veda akan ikut di dua ajang balapan Eropa sekaligus, yaitu di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup dan ajang balapan Junior GP. Dengan pengalaman dari Denny Ribalta yang sudah melakukan pelatihan dan juga pembinaan kepada pembalap-pembalap Indonesia di musim-musim sebelumnya ya sob, semoga saja di musim ini untuk Veda dan juga Ramadipa bisa mendapatkan masukan yang maksimal dari Denny Ribalta, dari rider coach Junior Talent Team, sehingga nantinya Veda dan juga Ramadipa bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga ya sob di ajang balapan Eropa yang mereka ikuti. Nah, Veda tadi mengikuti dua ajang balapan Eropa sekaligus, tidak seperti di musim balap sebelumnya ya sob. Kalau di musim balap sebelumnya hanya satu, yaitu di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, kalau di musim ini Veda dua ajang balapan Eropa sekaligus dengan dua motor yang berbeda. Tentunya masukan dari rider coach ini sangat penting bagi Veda, karena Veda akan balapan ya dengan dua motor yang berbeda di ajang balapan Eropa. Satunya di Red Bull MotoGP Rookie Cup dengan motor KTM, sedangkan di Junior GP Veda akan menggunakan motor Honda NSF 250 RW. Begitu juga untuk Muhammad Kendra Ramadipa. Ramadipa juga ya sob akan balapan dengan dua motor yang berbeda, karena Ramadipa akan bergabung dengan Veda di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup menggunakan motor KTM, sedangkan di ajang European Talent Cup Ramadipa akan menggunakan motor Honda NSF 250R. Jadi tentu saja nantinya mereka harus benar-benar memperhatikan masukan-masukan dari coach Denny Ribalta, karena dengan pengalaman dari coach Denny Ribalta pastinya masukan itu akan sangat berharga bagi Veda dan juga Ramadipa. Selain mereka melakukan adaptasi ya dengan motor mereka nantinya, dengan teknisi, dengan mekanik, nah mereka juga akan beradaptasi bagaimana menghadapi pembalap-pembalap Eropa, khususnya pembalap dari Spanyol ya sob di musim balap 2025 ini. Walaupun Veda sudah balapan di Eropa pada musim sebelumnya, namun pastinya semua pembalap di Eropa sudah melakukan peningkatan untuk menghadapi musim balap 2025 ini sob. Oke sob, mengenai Winter Camp ya yang sudah dijalani oleh Veda dan juga Ramadipa di hari pertamanya ya.
program yang mereka lakukan ya di hari pertama, kalau dari pantauan admin ini tidak jauh berbeda seperti program yang sudah dilakukan Veda dan juga Ramadipa ketika mereka ini baru tiba di Spanyol. Nah, program yang terpantau, yang di sharing, yang dibagikan oleh Veda dan juga Ramadipa ya sob, adalah mereka melakukan latihan fisik bersepeda. Nah, kalau sebelumnya ya, di program yang mereka lakukan bersepeda yang dilakukan oleh Veda dan juga Ramadipa, jarak tempuh yang dilakukan oleh mereka berdua lebih kurang 73 km. Nah, kalau kali ini di dalam winter camp, mereka itu menempuh jarak latihan yang lebih jauh lagi ya dengan bersepeda, yaitu lebih kurang 86 km sob. Jadi lebih jauh lagi ya. Dan untuk cuacanya juga sob, di Eropa pada saat ini, dan tepatnya di Spanyol lah ya, tempat Veda dan juga Ramadipa latihan. Kalau dari pantauan admin, cuacanya yang mereka hadapi saat ini di bawah dari 10 derajat Celcius. Ini artinya cukup dingin ya sob untuk pembalap yang berasal dari Indonesia dengan iklim tropis. Sehingga untuk Veda dan juga Ramadipa ya, kalau harapan admin semoga saja dengan cuaca dingin ini mereka bisa cepat menyesuaikan sehingga nantinya fisik mereka juga akan tampil lebih maksimal. Namun kalau misalnya ya kita melihat dengan cuaca yang cukup dingin serta elevasinya sob, dimana elevasi tempat mereka latihan ini dari data yang di-sharing oleh Veda dan juga Ramadipa, kalau dilihat itu lebih kurang 1200 meter di atas permukaan laut. Ini tentunya artinya bagi mereka berdua ini cukup bagus untuk meningkatkan VO2 max-nya ya sob, karena bagi pembalap VO2 max ini sangatlah penting sob. Mereka ini membutuhkan VO2 max yaitu kadar oksigen ya sob dengan maksimal supaya nantinya ketika mereka balapan menggunakan helm, yang mana kalau di dalam helm sudah bisa ditebak lah ya sob, tentu saja kadar oksigennya ini tipis sekali. Oleh karena itu jika mereka bisa melatih untuk kadar VO2 max mereka ini bisa lebih maksimal lagi, nah tentunya nanti tingkat fokus dari Veda dan juga Ramadipa ketika menghadapi balapan nantinya ya sob, pastinya akan lebih maksimal juga. Nah, jadi untuk pelatihan kali ini dengan bersepeda yang mereka lakukan lebih kurang 86 km dan juga elevasi tingkat ketinggian di atas permukaan laut itu lebih kurang 1200. Mereka ini berhasil menyelesaikannya dengan waktu 3 jam. Jadi cukup luar biasa untuk Veda dan juga Ramadipa. Bagaimana motivasi mereka untuk melakukan persiapan fisik yang sangat maksimal, sehingganya nanti ketika menghadapi ronde pertama mereka juga secara fisik sudah lebih siap dan juga akan bisa tampil dengan lebih maksimal. Sedangkan masalah teknisnya ya sob, untuk Veda dan juga Ramadipa tentu saja rider code-nya tidak melupakan. Nah, di winter camp kali ini di hari pertamanya mereka ini langsung melakukan latihan teknis ya sob, berupa latihan dengan motocross. Kalau di program sebelumnya ketika Veda tiba di Spanyol, mereka ini juga melakukan latihan teknis berupa latihan flat track dengan motor trail. Kali ini mereka di winter camp hari pertamanya sudah melakukan latihan teknis berupa motocross yang menggunakan motor special engine. Nah, tidak seperti di program sebelumnya mereka flat track dengan motor trail. Kalau kali ini di motocrossnya ya sob, latihan motocrossnya mereka itu benar-benar menggunakan motor special engine. Nah, semoga saja untuk latihan yang mereka lakukan ini ya, baik Veda maupun Ramadipa, tidak terjadi hal-hal yang buruk ya sob kalau harapan admin, sehingga nantinya tidak akan merugikan bagi Veda dan juga Ramadipa di dalam menghadapi ronde pertama ajang balapan Eropa yang mereka ikuti di musim balap 2025 ini sob. Jadi seperti itu ya sob di winter camp yang menjadi tantangan bagi Veda ya kalau menurut admin, bagi Veda dan juga Ramadipa ini sob. Kalau menurut admin itu adalah yang pertama dari segi cuacanya. Coba kita lihat dari persiapan mereka ketika melakukan latihan bersepeda ya, di mana Veda dan juga Ramadipa menggunakan baju yang cukup tebal. Nah, ini berarti baju yang digunakan ini memang khusus baju winter yang memang dikhususkan untuk mendapatkan kehangatan. Maksudnya kehangatan ketika melakukan latihan fisik sob. Jangan berpikir ke yang lain-lain ya sob. Oke, jadi ini adalah baju hangat yang mereka gunakan ketika melakukan latihan sepeda. Dan juga kalau sobat-sobat balap mania lihat, Veda dan juga Ramadipa menggunakan sarung tangan yang cukup tebal juga. Tentunya sarung tangan ini berfungsi untuk menjaga kehangatan juga bagi Veda dan juga Ramadipa, sehingga nantinya bagi fisik mereka juga tidak akan terlalu terbebani karena setelah cukup lama berada di Indonesia dengan iklim yang cukup tropis. Nah, ketika akan menghadapi ronde pertama, mereka harus melakukan latihan dengan cuaca yang cukup dingin, ya winter namanya juga sob. Jadi mereka ini harus menghadapi cuaca yang cukup dingin ketika melakukan latihan ketika melakukan latihan saat ini ya sob. Ketika mereka lakukan latihan saat ini, mereka menghadapi cuaca yang sangat dingin. Dan juga kalau menurut admin, tantangan lainnya yaitu berupa
tantangan mental dari Veda dan juga Ramadipa, karena saat ini kita sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja ini juga merupakan hari yang dinantikan oleh Veda dan juga Ramadipa ya sob, karena ini merupakan hari perayaan bagi umat muslim, tentu saja hari yang sangat besar bagi umat muslim. Namun Veda dan juga Ramadipa karena tanggung jawab dan kewajibannya, mereka harus berada di Eropa jauh dari keluarga dan tidak bisa tentunya merayakan Hari Raya Idul Fitri seperti ketika mereka masih bersama dengan keluarga mereka di Indonesia. Oleh karena itu ini juga menjadi tantangan bagi Veda dan juga Ramadipa. Selain tadi adalah tantangan cuacanya ya sob. Kalau masalah lelah, kalau menurut admin, Veda dan juga Ramadipa sudah terbiasa sob dengan latihan fisik yang cukup berat di dalam mereka melakukan persiapan sebagai seorang atlet balap motor. Nah, kalau menurut admin, tantangan bagi Veda dan juga Ramadipa ya yang cukup berat tadi adalah cuaca dan juga masalah tantangan mental tadi, yaitu Veda dimana harus meninggalkan keluarganya dan juga Ramadipa ya sob ketika mereka ini akan ketika mereka ini akan merayakan hari spesial bagi umat muslim di seluruh dunia. Tapi semoga saja Veda dan juga Ramadipa, karena kalau dulunya mungkin hanya satu pembalap Indonesia ya sob, seperti Fadila Arbi, biasanya hanya satu Fadila Arbi saja di Eropa. Nah, kali ini ada Veda dan juga Ramadipa. Semoga saja mereka tidak akan terlalu terbebani masalah mental ini dan mereka bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama ya sob. Walaupun nantinya untuk merayakan dengan keluarga, tentu saja mereka harus melakukannya secara daring, secara online. Namun tentu saja hal tersebut sudah cukup berharga ya bagi Veda dan juga Ramadipa, sehingga nantinya bisa menjadi motivasi mereka dengan semangat dari keluarga mereka masing-masing. Dan semangat tersebut tentu saja akan menjadi motivasi yang sangat positif bagi Veda dan juga Ramadipa di dalam menghadapi ronde pertama di dalam ajang balapan Eropa yang akan mereka ikuti di musim balap 2025 ini sob. Dan lagi kalau menurut admin, tantangan selanjutnya yang harus dihadapi oleh Veda dan juga Ramadipa adalah bagaimana mereka mendapatkan gambaran ya tentang rival-rival mereka di ajang balapan Eropa yang akan mereka ikuti nantinya di musim balap 2025 ini sob. Walaupun Veda sudah balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup tahun sebelumnya, tetapi di musim 2025 ini ada beberapa pembalap pendatang baru, bahkan ada cukup banyak ya pembalap pendatang baru di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Pastinya dengan kemampuan Veda di musim lalu di Red Bull MotoGP Rookie Cup, di mana mereka tahu bahwa Veda sudah bisa bersaing di barisan depan, sudah bisa mendapatkan tekanan dari pembalap-pembalap Eropa dan khususnya pembalap dari Spanyol. Kalau menurut admin, di musim balap 2025 ini Veda bisa saja menjadi incaran dari pembalap Spanyol sob. Maksudnya incaran seperti ini sob, karena tadi ya Veda sudah dianggap sebagai pembalap yang memang kompeten untuk bisa bersaing di barisan depan. Pastinya untuk pembalap Spanyol yang memang terkenal sebagai pembalap yang cukup agresif dan juga pembalap yang memiliki motivasi yang tinggi untuk bisa meraih hasil maksimal di setiap balapannya, meraih podium lah ya sob setiap balapannya, maka di musim balap 2025 ini pastinya Veda adalah salah satu pembalap yang menjadi incaran apabila nantinya balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Incarannya itu Veda misalnya bisa menjadi referensi, misalnya mendapatkan catatan waktu tercepat, ataupun nantinya ketika balapan ya Veda pastinya akan mendapatkan tekanan yang maksimal dari pembalap-pembalap Spanyol, sehingga nantinya kesempatan Veda untuk meraih podium pastinya akan cukup sulit. Namun kembali lagi, semoga saja kesiapan mental Veda di musim balap 2025 ini kok jadi kebelibet lagi admin sob. Semoga saja persiapan mental Veda di 2025 ini lebih siap lagi untuk menghadapi pembalap-pembalap dari Spanyol. Kenapa dari kemarin admin hanya fokusnya ke pembalap Spanyol ya sob? Karena begini sob, bahkan Zulfahmi Khairuddin sendiri saja mengakui kalau misalnya pembalap-pembalap Eropa biasanya yang dominasi itu adalah pembalap dari Spanyol. Bahkan balapan Eropa itu lebih dominan kalau dibilang bukan balapan Eropa, namun adalah balapan Spanyol, karena rata-rata pembalap yang bisa mendominasi adalah pembalap dari Spanyol. Nah, ini juga diakui oleh Zulfahmi Khairuddin yang sudah mengirimkan pembalapnya seperti Hakim Danis dan juga yang terbaru adalah Kabil Irfan ya sob untuk berlaga di ajang balapan Spanyol seperti di Indonesia lah ya sob. Kalau Indonesia itu ketika balapan nasionalnya patokannya pasti di pembalap-pembalap Jawa. Nah, kalau di ajang balapan Eropa hingga balapan dunia memang patokannya biasanya adalah pembalap-pembalap dan juga balapan di Spanyol. Nah, untuk Ramadipa sendiri sama ya sob, kalau menurut admin seperti Veda juga harus bisa mendapatkan gambaran bagaimana rivalnya di ajang European Talent Cup di musim balap 2025 ini. Apalagi
Ramadipa di musim balap 2025 ini menjadi musim perdananya balapan di ajang balapan Eropa. Namun kembali lagi, semoga saja mental Ramadipa juga bisa lebih siap lagi di dalam menghadapi ajang balapan Eropa di musim balap 2025 ini sob. Oke sob, jadi itu saja ya untuk bahasan admin kali ini. Dan update admin tadi untuk Veda dan juga Ramadipa sudah melakukan winter camp di hari pertama. Dan sepertinya memang ada latihan khusus. Kalau khusus mungkin tidak terlalu khusus lah ya sob. Namun kalau dilihat memang khususnya karena begini sob, karena Veda dan juga Ramadipa menjalani latihan di dalam cuaca yang dingin, yang sebelumnya mereka ini sudah lama di Indonesia dengan iklim yang tropis, sehingga mereka ini khususnya akan mendapatkan pelatihan, mendapatkan kebugaran dari segi VO2 max-nya yang lebih maksimal lagi, sehingga nantinya ketika mereka balapan, tingkat konsentrasi mereka akan bisa lebih tinggi lagi apabila mendapatkan tingkat VO2 max yang lebih maksimal sob. Nah, jadi itu saja ya sob pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.